Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Jumat 25 September 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Roma. Hari ini kita akan meneguh jus segar kita yang diinspirasi oleh Injil Lukas bab 9 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras, Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan sebuah bacaan Injil yang luar biasa. Luar biasa karena berisi sebuah pertanyaan yang mengubah alur sejarah selanjutnya. Mengapa bisa demikian? Karena jawaban atas pertanyaan itu pada akhirnya membuat orang Yahudi terpecah, di mana ada kekristenan di samping agama besar Yahudi. Pertanyaan itu juga merupakan sebuah pertanyaan yang begitu problematik, karena syahadat yang kita warisi saat ini juga merupakan penegasan atas jawaban dari pertanyaan yang diajukan Yesus tersebut. Pertanyaan yang sama itu juga kemudian membuat kita kembali bertanya kepada diri kita sendiri, akan siapa sosok yang kita andalkan dalam hidup ini? Pertanyaan itu ialah, menurutmu, siapakah aku ini? Ibu, bapak, saudari-saudari yang terkasih, ada satu hal yang menarik dari kisah ini. Lukas tidak menyebutkan tempat di mana pertanyaan ini diajukan. Namun Matius dan Markus mencatat bahwa pertanyaan ini diajukan di Kaisaria Filipi. Dan bukan secara kebetulan mereka sedang ada di sana, tetapi Yesus secara sengaja mengajak mereka ke sana. Kaisaria Filipi berada agak di utara Israel, sehingga bisa dianggap sebagai tempat yang netral bagi para murid untuk dapat menilai siapa Yesus
karena mereka mendengarkan dari banyak orang dan bukannya dari sumber tunggal. Tidak hanya itu, Kaisarea Filipi juga dikelilingi bukit-bukit kecil, di mana tiap-tiap bukit didedikasikan untuk dewa-dewa. Dari sini kita menjadi paham, pertanyaan ini hadir di sebuah situasi yang begitu indah. Para murid melihat aneka kemungkinan jawaban mengenai siapa Tuhan Yesus itu dari lingkungan sekitar mereka. Hal ini nantinya membantu mereka untuk dapat menentukan jawaban mereka sendiri. Pertanyaan yang diajukan Tuhan Yesus mengenai siapa Dia menjadi sangat indah karena didahului dengan pertanyaan, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka pun berkata, kalau ada yang bilang Yesus itu Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, atau salah seorang nabi dari zaman dahulu yang telah bangkit. Tak lama berselang, Yesus pun bertanya, menurut kalian, siapakah aku ini? Petrus mewakili teman-teman mereka berkata, engkaulah Kristus dari Allah. Yang menarik, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, Yesus kemudian menyuruh mereka diam. Banyak orang sedang menantikan kedatangan Mesias, namun dalam arti politik. Yesus tidak mau mereka salah paham. Lebih dari itu, pada akhirnya pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias itu tidak boleh berasal dari apa kata orang lain. Pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias harus menjadi pengakuan personal tiap orang. Kita masing-masing harus menemukannya dalam perjalanan waktu bersama Tuhan. Kita sendirilah yang harus mengatakan dari batin kita sendiri setelah mengalami pengalaman perjumpaan bersamanya. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, apakah kita semua saat ini juga merasakan Tuhan Yesus bertanya secara personal kepada kita, menurutmu, siapakah aku ini? Apakah kita juga sudah bisa berkata dengan tegas seperti Petrus, engkaulah Kristus dari Allah? Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kristus atau Mesias itu berarti sosok yang membawa harapan, seorang penyelamat. Maka ketika Petrus mengatakan demikian, dia sedang mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah pembawa harapan. Tuhan Yesus adalah pembawa keselamatan bagi banyak orang. Terlepas dari pemahaman Petrus yang saat itu menganggap Yesus sebagai Mesias dalam arti politik, namun Mesias sendiri itu berarti pembawa harapan dan keselamatan. Di masa-masa yang tak menentu seperti sekarang ini, apakah kita sungguh merasakan Tuhan Yesus hadir, menyapa dan membawa harapan serta keselamatan dalam hidup kita sehari-hari? Kapan kita sungguh merasa dikunjungi Tuhan akhir-akhir ini? Dan ingat, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, Yesus berkata bahwa Mesias itu harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, dibunuh, dan dibangkitkan. Singkat kata, perjalanan Mesias bukanlah perjalanan yang nyaman. Perjalanannya
adalah perjalanan yang terjal, namun di akhir ada kebangkitan. Perjalanan yang sama sedang kita jalani saat ini bersama Yesus Sang Mesias, Sang Pembawa harapan dan keselamatan kita. Semoga di akhir kita pun dapat merasakan kebangkitan bersamanya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 25 September 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.